Hai sobat, gue mau coba analisa kasus yang sudah terjadi 40 tahun yang lalu atas permintaan dari kalian. Namun sebelumnya turut berduka untuk keluarga korban dan bagi para relasi yang telah ditinggalkan. Semoga masalah ini dapat segera terselesaikan. Ya, sudah cukup lama juga sih. Awal mulanya adalah seorang wanita yang bernama Sari Dewi Hadiati. Pada saat kejadian, usianya 32 tahun. Beliau adalah sekretaris yang bekerja di IRI. IRI ini adalah perusahaan International Rice Research Institute yang kantor pusatnya ada di Filipina. Saat itu kantornya ada di Sahid Jaya Hotel, namun sekarang sudah pindah ke Bogor. Sedangkan Sahid Jaya Hotel sendiri sudah berganti nama menjadi Grand Sahid Jaya. Yang kantor IRI ini menempati kamar 418 dan 420. Sari Dewi Hadiati ini yang lebih akrab dikenal dengan Dewi, dikenal lincah dan supel, pandai bergaul. Suaminya bernama Yusuf Faisal dan dari pernikahan mereka ini memiliki 3 anak. Namun semenjak kelahiran anak yang ketiga ini mereka itu terlihat sering cekcok dan komunikasi pun dilakukan hanya melalui surat. Cuma kurang jelas juga di sini apakah mereka tinggal serumah atau tidak atau surat yang di sini dimaksudkan note. Karena sumber yang gue dapat di sini hanya dari satu sumber saja yaitu dari Tempo terbitan tahun 1983 yang untuk mendapatkan artikel ini gue sampai berlangganan Tempo loh, tanpa di-endorse. Jadi analisa gue ini ya cuma berdasarkan satu berita itu saja, karena informasi-informasi lain yang sangat kurang. Lalu hubungan mereka pun kemudian makin lama semakin meruncing, terutama setelah Dewi mendengar kabar perselingkuhan Faisal dengan sekretarisnya, di mana Faisal ini memimpin sebuah perusahaan. Tak perlu berbelit lagi, kita masuk ke kronologinya. Senin 4 April 1983, tampaknya kita memang harus waspada di hari Senin ya. Kejadiannya ini ada di kantor Dewi, ya di Hotel Sahijaya itu ya. Kamar 418, 420 yang tampaknya letaknya sebelahan dan harusnya ada connecting door-nya untuk memudahkan pekerjaan. Jadi saat itu datanglah Richard yang merupakan direktur IRI bersama dengan Nugroho yang merupakan karyawan hotel. Richard ini mau masuk ke dalam kantornya, namun terkunci. Jadi Nugroho membukakan pintu dengan kunci duplikat. Mereka pun melihat Dewi yang posisinya ada di kolong meja. Awalnya mereka pikir kalau Dewi ini ketiduran. Kemudian mereka balik posisinya dan mendapati kalau ia sudah tidak bernyawa. Saat itu Dewi mengenakan baju kotak-kotak putih biru dan rok biru tua. Di sekitar Dewi ada surat-surat yang bersifat pribadi. Si pelaku tampaknya tahu persis kapan Dewi sendirian di kantor. Biasanya pada pukul 10.30 sampai 14 itu Mulia Hutapea yang merupakan kolega Dewi keluar kantor. Dan saat inilah pelaku masuk. Tapi kurang informasi. Mulia Hutapea ini keluar lewat lift atau tangga darurat. Sempat nggak ketemu atau papasan dengan orang yang mungkin ia kenal. Dan apakah ia melakukan rutinitas ini setiap hari atau hanya di hari Senin saja. Yang di sini ditulis, setelah kejadian ini, pelaku mencuci tangan di wastafel. Bahkan bisa jadi juga mengganti baju yang terciprat. 2 buah telepon yang ada di ruangan itu, kabelnya diputuskan dengan memakai senjata yang dipakai untuk menghabisi Dewi. Ada beberapa luka yang oleh almarhum Dr. Munim dikatakan pelaku mengayunkan senjatanya dengan cukup kuat. Tapi nggak perlu gue paparkan di sini ya, karena konten gue lumayan banyak juga yang limited monetization-nya. Nanti gue nggak bisa bayar listrik sama provider internet lagi. Namun ada beberapa poin yang cukup menarik di kasus ini. Dengan memperhitungkan minimnya foto-foto yang ada di TKP. Maksudnya tidak ada foto, juga tidak ada denah kamar seperti apa. Yang kalau mau mencari informasi komplit ini nampaknya kita harus datang ke perpus untuk mencari jurnal-jurnal atau artikel atau yang berkaitan dengan kasus ini. Tapi ya gue akan coba untuk analisa sedikit tentang hal ini ya. Oke, dilanjut. Tadi disebut 2 telepon kabelnya diputus. Yang kalau ini cuma sekedar pertengkaran biasa dengan ancaman senjata, ya tidak akan mungkin sampai putus-putus kabel segala ya. Si korban merasa terancam dengan keberadaan pelaku, sehingga tampaknya ia ingin menghubungi siapa lewat telepon dan pelaku memutuskan kabelnya. Tapi ya infonya kurang, kabelnya diputusin di mana? Karena kan kantornya menempati 2 ruangan ya, berarti ada 2 sambungan telepon. Posisi telepon ini nempel di dinding atau terletak di meja.
saja. Nah, ini yang tidak dijelaskan di artikel. Karena kan kalau memang sudah selesainya ya tugas si pelaku itu, kenapa juga dia harus mutusin kabel telepon? Maksudnya di berita itu ditulis seperti ini. Justru ini dilakukan sebelum kejadian itu. Jadi ada 3 luka di tubuhnya yang dihasilkan oleh satu alat. Pelaku hanya membawa satu alat, satu senjata saja, yang dapat dengan mudah disembunyikan di balik tubuhnya atau mungkin di dalam tasnya. Karena kalau misalnya dia taruh di balik tubuhnya, dia akan lebih mudah untuk mengambilnya. Ya, bisa saja senjata itu taruh di punggung atau tersangkur di pinggangnya yang ditutupi jaket yang harusnya terlihat besar agar samar bentuk golok ini. Kalau almarhum Dr. Munim ini mengatakan saat senjata diayunkan, posisi korban itu dalam keadaan tegak, entah dia sedang berdiri atau dia duduk. Namun dari luka-luka ini ya, gue mau jelasin secara detail sih ya, tapi kayaknya ya jangan deh ya. Yang entah gimana mengapa Richard dan Nugroho tidak melihat adanya genangan di sekitar jenazah. Terlebih mereka membalikan korban. Infonya juga kurang komplit nih. Apakah Richard yang menyuruh atau inisiatif Richard dan si Nugroho untuk membalikan korban sehingga membuat posisi korban ini berubah. Petugas kepolisian yang dikabarkan datang ke TKP juga datangnya banyak sehingga secara tidak sengaja telah menghilangkan jejak sidik jari. Dan petugas hotel yang nampaknya berbenah setelah kejadian ini ya semakin membuat kabur saja kasus ini. Pelaku mencuci tangannya di wastafel. Meletakkan golok yang panjangnya 40 cm itu di sebelah kiri wastafel dan sarungnya di sebelah kanan. Pelaku adalah kidal. Ada teori yang mengatakan kalau pelaku ini bukanlah orang yang amatir. Ia mau unjuk gigi karena telah melaksanakan tugasnya. Jadi teori ini menduga kalau perbuatannya tak ingin diketahui, mestinya dilakukan di tempat yang sepi, bukan di tempat yang ramai dan pada siang bolong pula. Masalahnya, kalau dengan berdasarkan teori itu, ya dilakukannya di mana? Apa di rumahnya Dewi yang banyak orang itu? Atau diajak ke tempat yang sepi. Maksud gue di sini ya pastilah di rumahnya Dewi banyak orang karena dia punya 3 anak yang tentunya dia ada pengasuh atau dia ada juga orang tua yang nginep di situ. Kalaupun dia diajak ke tempat yang sepi, ya cara ngajaknya gimana? Namanya juga ibu yang baru melahirkan, itu tidak akan mau diajak jauh-jauh atau lama-lama dari bayinya. Justru ini adalah tempat yang cocok buat si pelaku. Teori lain ada yang menyebutkan kasus ini ada hubungannya dengan perdagangan gelap emas. Karena ditemukan adanya dokumen di kantornya si Dewi itu, perdagangan komoditi yang konon Dewi memiliki tagihan sebesar 1,1 M. Besar banget loh pada tahun itu. Karena selain menjabat sebagai sekretaris di IRI, Dewi ini juga menjabat sebagai direktris di PT Estetika yang bergerak di bidang kontraktor. Apa maksudnya ada kaitannya dengan rentenir? Karena hutang, tidak mampu bayar hutang. Sayangnya tahun itu belum ada CCTV, karena CCTV sendiri baru masuk ke Indonesia dan mulai dipasang di perkantoran sekitar tahun 1995. Dan adanya surat-surat pribadi yang tergeletak di sekitar korban yang semula diduga polisi sebagai motif pribadi. Namun kemudian menurut sumber masih terlalu pagi untuk menyimpulkan keretakan dalam keluarganya sebagai motif. Ya, ini yang juga tidak diketahui di berita, apakah surat-surat itu tersebar jauh atau tidak dari korban. Maksudnya berapa sih jaraknya, ada berapa juga jumlahnya, karena maksudnya apakah memang sengaja surat-surat itu diserahkan di situ untuk mengarah ke suami korban, atau karena surat-surat ini makanya korban dihabisi oleh pelaku. Yang kebetulan nih, Hotel Saijaya itu letaknya berseberangan dengan ditemukannya 2 kardus yang berisi potongan 13 potongan November 1981 lalu yang sampai saat ini kasusnya masih belum terungkap. Kalian klik ya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Kalau ada pertanyaan atau ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.